Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Salam Pancasila. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai keadilan sosial. Sila yang kelima dari Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Orang akan memikirkan mengenai keadilan karena dia mengalami suatu peristiwa atau suatu keadaan yang membuatnya susah, atau terjadinya kerugian, atau terjadinya suatu kenyataan bahwa ada pembagian yang lebih besar ketimbang dirinya. Atau setidaknya kita memikirkan mengenai keadilan ini saat kita mengalami suatu bergesekan dengan suatu keadaan yang menurut kita itu eh, bersifat merugikan, kemudian bersifat mempertanyakan perbedaan tersebut. Orang menuntut keadilan karena misalnya tanahnya diserobot oleh orang lain, atau diserobot oleh tentara zaman dulu kala gitu, atau diserobot oleh para pengembang. Orang berbicara mengenai keadilan. Zaman dulu para penguasa bisa merebut tanah orang dengan sewenang-wenang, tapi sekarang tidak mungkin, pasti ada aturan hukum yang jelas. Nah, sehingga yang namanya keadilan itu berasal dari konsensus juga. Yang memberi keadilan itu harus menjelaskan tentang pokok permasalahan, juga menjelaskan tentang hak kepemilikan, sehingga di sanalah kita sebut adil gitu. Dan rujukannya adalah hukum. Jadi keadilan rakyat. Kenapa harus ada istilah keadilan rakyat? Karena keadilan itu bukan hanya untuk para penguasa, bukan hanya untuk para pemilik kapital. Rakyat juga harus diperlakukan secara adil. Nah, adil di sini tentu memiliki implementasi yang berbeda-beda. Adil dalam kehidupan ekonomi, adil dalam politik, adil di dalam hukum. Tentu saja karena hukum lah yang namanya suatu nilai-nilai keadilan itu berelasi dengan suatu aturan. Jadi kalau suatu aturan itu dianggap wajib, dianggap suatu yang benar, tapi tidak menghasilkan suatu yang adil, itu aturan hukum tersebut masih bisa dipertanyakan. Sehingga yang disebut dengan suatu kewajiban itu dasarnya adalah rasionalitas, fakta, dan suatu pembuktian mengenai suatu perkara. Di zaman sekarang itu kita harus berani. Hukum, prinsip hukum, komitmen hukum, penyelenggara hukum itu sudah tertata dengan rapi. Cuma memang rakyat kita atau rakyat sebagian yang kelas menengah bawah itu, mereka sebagian besar memiliki ketakutan ketika berhadapan dengan hukum. Nah, kalau ada suatu fenomena hal seperti itu, maka peristiwa ini sebagai suatu kita jadikan pelajaran bahwa setiap rakyat Indonesia itu harus berani, harus memiliki suatu mentalitas. Kita berideologi Pancasila yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan siap menerima keadilan dan bersikap keadilan. Tapi kalau kita mentalitas kita penakut, nah disinilah persoalannya. Sehingga memang suatu perubahan itu dihasilkan oleh mereka yang punya pengetahuan, komitmen, dan tidak takut. Karena kalau hukumnya berkata demikian tentang keadilan, kita harus bisa menuntut.
atau bisa membela diri. Misalnya tanah diserobot oleh pihak pengembang, atau zaman dulu di zaman Orde Baru dengan tentara misalnya, itu ada mekanisme hukumnya. Apalagi sekarang zaman demokrasi, bahwa keadilan itu berusaha ditegakkan gitu, apalagi dengan ada sorotan dari media sosial. Dan orang zaman sekarang, orang bisa punya kekuatan di media sosial, dia menjadi netizen yang tentu saja bisa mengubah atau bisa membuat suatu viral suatu persoalan. Nah, di sini keadilan itu bisa diupayakan pertama dengan infrastruktur hukum, juga dengan kesadaran masyarakatnya juga. Jadi seseorang itu tidak boleh merasa takut ketika berhadapan dengan suatu persoalan, apalagi itu berhubungan dengan hukum. Nah, di sini memang dibutuhkan suatu pendampingan, kesadaran mengenai hukum tersebut. Dan keadilan ini adalah persoalan sepertinya akan sampai sepanjang zaman akan terus ada dipersoalkan, karena dalam pemenuhan kehidupan, di dalam menyamakan suatu pendapat, atau dalam mengimplementasikan suatu peristiwa mengenai kesejahteraan, ini terjadi selalu gesekan-gesekan. Sehingga apabila hal demikian itu menjadi sesuatu yang sering terjadi, maka keadilan itu harus ditempatkan di dalam suatu diskursus, di dalam suatu dialog antara yang punya kemampuan merumuskan hukum, yang bisa menjelaskan mengenai hukum dan bisa bersifat adil. Dan demokrasi ini kita berharap bahwa hukum bisa bersifat adil di sanalah. Jadi mengenai Pancasila bersama keadilan itu di sini adalah bersifat saling menguatkan antara prinsip kemanusiaan dan keadilan. Kalau suatu keadilan itu tidak menjadi sesuatu yang bersifat dehumanisasi, itu tentu saja tidak mungkin, karena keadilan itu pasti dirumuskan dari suatu kebenaran, kebaikan, baru disebut adil. Dan di sini baik juga menurut siapa, benar menurut siapa, dan di sini akan ditimbang. Makanya hukum itu adalah persoalan menimbang suatu kebenaran, siapa yang lebih benar atau seberapa salah. Dari sinilah. Jadi yang perlu diperhatikan itu memang manusianya. Manusia harus setiap hari harus belajar, dia harus belajar untuk memahami keadilan, untuk memahami mekanisme menuntut keadilan, bagaimana mekanisme dan prinsip atau berkomunikasi mengenai mewujudkan suatu keadilan. Nah, di sini adalah tentu saja pemahaman secara pribadi dan pemahaman berdasarkan kenyataan fakta sosial. Jadi manusia akan punya komitmen dan kepercayaan diri. Nah, di sini seberapa besar rakyat kita diajarkan untuk percaya diri menuntut keadilan. Jangan seperti zaman dulu ketika otoriter, jangankan percaya diri, mereka untuk berani aja tidak ada. Ya apalagi berani, percaya diri aja tidak punya. Nah, di sini zaman demokrasi yang berusaha untuk menuntut kesetaraan, disinilah demokrasi dibangun untuk menuntut keadilan. Terima kasih. Salam Pancasila.